Ya, saya barusan menonton debat ya antara tim Kristen dengan tim Islam. Kristen diwakili oleh Bapak Pendeta Muriwalianto Matalu dan juga Dr. Moses Wibowo, dan tim Islam itu diwakili oleh Profesor Egy Sujana dan Ustadz Nababan. Kalau kita melihat dari pembicara masing-masing antara Islam dan Kristen ini kelihatannya hebat ya, karena di pihak Kristen itu ada doktor teologi dan juga S2, dan sementara menyelesaikan S3. Kalau di pihak Muslim itu ada seorang ustadz ya, yang sudah mendalami agama, dan juga ada seorang profesor. Mestinya debat ini debat yang baik, tertata dengan rapi, sistematis, dan akademik ya. Tapi faktanya terlihat bahwa debatnya kok menjadi nggak bagus lagi, tidak menarik lagi. Karena kita melihat bagaimana aksi dari pihak Muslim yang lebih dulu bicara waktu itu ya. Di sesi yang pertama, kelihatannya yang lebih dulu bicara adalah pihak Muslim. Dan kita melihat bagaimana mereka sedang memamerkan kedikjayaan mereka di dalam hal-hal yang ngawur dan ngalor ngidul. Kalau kita melihat misalnya pembicara pertama dari pihak Muslim, Ustadz Nababan, ya kan, tema daripada dialog ini adalah disebut sebagai dialog lintas agama yang bertemakan tauhid dan Tritunggal dalam perspektif logika. Itu temanya. Mestinya kan fokus di situ, tapi yang terjadi adalah pihak Muslim, misalnya itu didahului dengan Ustadz Nababan, dia itu berbicara di sana secara ngalur ngidul, kesana kemari, tidak jelas arahnya, tidak fokus kepada tema, malah sibuk menjelaskan aturan debat dan sebagainya. Sebetulnya aturan debat itu bukan dibahas saat berdebat, itu sudah selesai sebelum debat dimulai. Dan moderator sudah bilang bahwa panitia sudah menyiapkan rundown-nya dan sudah disepakati aturan debat. Loh, kenapa kok Ustadz Nababan berusaha untuk menjelaskan peraturan debat, rundown, pada saat sudah berdebat? Itu salah, keliru. Itu cara yang salah, yang semestinya tidak boleh ada pada acara debat. Rundown itu dibicarakan oleh seluruh panitia bersama dengan moderator dan keempat pendebat pada saat sebelum perdebatan dimulai. Itu tidak boleh dibicarakan setelah debat dimulai. Kalau setelah debat dimulai baru mulai bicara rundown-nya, itu debat yang gagal total. Dan Ustadz Nababan tidak fokus kepada tema daripada diskusi. Yang dia harus dilakukan sebetulnya adalah tauhid itu seperti apa menurut pandangan umat Muslim, Al-Quran, tauhid itu seperti apa, supaya bisa didengarkan pihak Kristen. Tapi yang terjadi apa? Kesana kemari nggak jelas arahnya, bicara tentang mobil Toyota lah segala macam, tidak masuk pada esensi. Lalu dilanjutkan oleh Profesor Egy Sujana. Apa yang terjadi? Lebih parah lagi. Profesor Egy Sujana berani membantah moderator yang tugasnya memoderasi debat supaya berjalan dengan lancar. Itu tugas moderator. Moderator sedang memposisikan dirinya sebagai seorang pribadi yang akan mengatur jalan debat supaya berjalan dengan bagus. Dan sudah ada kesepakatan dong di dalam panitia. Mereka sudah sepakat bahwa aturan debat seperti ini, rundown seperti masing-masing bicara sekian menit. Itu kan sudah diatur semuanya. Tapi yang terjadi apa? Malah justru pihak pendebat Muslim dalam hari ini, Profesor Egy Sujana, melawan moderator. Ini kan sebuah kekurang ajaran. Tidak semestinya pendebat melawan moderator. Kalau ada seorang pendebat yang berani membentak moderator, mengatai-ngatai moderator dengan perkataan yang tidak sepantasnya, dia harus dikeluarkan secara langsung dalam debat itu, karena dia tidak tunduk pada moderator. Moderator itu adalah semacam penegak hukum di dalam sebuah diskusi. Kalau di dalam dunia di negara kita ada penegak hukum, yaitu polisi dan Kejaksaan Agung dan sebagainya, maka pihak yang bertindak sebagai penegak hukum di dalam debat itu adalah moderator. Nah, kalau pendebatnya sudah tidak tunduk kepada moderator yang sebagai penegak hukum di dalam sebuah diskusi,
ya si pendebat itu harus diusir keluar dari ruangan itu. Sebenarnya waktu Egy bilang, oh sudah kalau begitu saya akan keluar saja, ya kan? Karena dia maunya bicara lama-lama itu si Egy Sujana ya. Sebetulnya moderator langsung bilang, oh silakan, kalau mau keluar keluar saja. Kalau sampai itu terjadi, itu mempermalukan Egy Sujana sendiri, karena dia tidak mau tunduk kepada moderator sebagai pimpinan di dalam sebuah diskusi. Tapi memang mungkin ada pertimbangan yang lain sehingga moderator tidak mau langsung menuruti permintaan Egy Sujana untuk dia keluar dari ruangan. Nah, mungkin itu pertimbangannya, karena kalau sampai Egy Sujana itu keluar dari ruangan, nah, debatnya tidak berlangsung, batal berarti debatnya. Ya, ini menjadi sesuatu yang tidak seru lagi. Tidak ada gunanya lagi. Panitia sudah repot-repot menyediakan tempat, mungkin di hotel atau di mana itu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu gampangnya Egy Sujana langsung keluar dari arena debat, kan tidak. Sehingga Pak Murwali mengatakan, ya sudah, diikuti saja maunya Pak Egy Sujana seperti apa. Sehingga terjadilah perdebatan yang dilanjutkan. Tapi intinya, cara-cara yang ditunjukkan oleh Profesor Egy Sujana itu adalah cara-cara yang tidak patut, yang tidak semestinya dilakukan pada saat debat. Kalau mau bicara aturan debat, sebelum debat, berdebat dulu mengenai aturan debat. Jangan berdebat setelah debat dimulai. Itu salah. Tapi memang Pak Egy Sujana mengatakan bahwa dia tidak sependapat, dia tidak pernah setuju dengan 10 menit waktu bicara. Dia hanya sependapat dengan Pak Yamyan dalam hal apa itu saya kurang dengar itu. Tapi kalau memang belum ada kesepakatan mengenai aturan rundown dalam debat, sehingga terjadi perdebatan aturan pada saat debat, berarti yang salah panitianya dong. Yang salah adalah moderatornya. Panitianya salah. Kenapa tidak mengumpulkan keempat pendebat bersama panitia untuk duduk bersama di dalam Zoom? Kalau tidak bisa ketemu langsung, pakai Zoom aja. Ketemu, sepakati aturan debat, baru berdebat. Begitu caranya supaya debat bisa berjalan dengan baik. Ini saran untuk panitia. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah apa? Egy Sujana kemudian bicara ya pada kesempatan yang lain, ya kan? Dia bicara tentang apa? Sebelum ke Egy Sujana, Ustadz Nampapan bicara tentang kitab Injil katanya. Dia bilang bahwa Allah menurunkan kitab Injil pada Nabi Isa. Nah, kalau mereka menyamakan Isa dengan Yesus, Isa itu adalah orang yang sama dengan Yesus, pribadi yang sama, maka kekristenan tidak setuju dengan pendapat daripada Nampapan tadi itu, yang dia mengatakan bahwa Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Yesus tidak pernah menerima kitab Injil, bro. Tidak pernah. Kitab Injil itu ditulis oleh 4 penulis kitab Injil. Kalau mau bicara Injil ya, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini adalah 4 penulis kitab Injil. Yang menuliskan Injil itu mereka. Ya kan? Injil itu artinya apa? Berita tentang Yesus, kabar sukacita tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia karena kasihnya yang begitu besar sehingga mau mati di atas kayu salib menebus semua dosa-dosa orang yang percaya kepadanya, sehingga kalau saudara percaya kepada dia, saudara akan diselamatkan. Itu artinya Injil. Nah, Injil itu tidak di kitab, dan Yesus itu tidak menerima sebuah kitab yang tertulis ada tulisannya itu dalam bentuk buku lalu diberikan kepada Yesus. Tidak pernah itu ada. Tidak ada. Injil itu ditulis oleh keempat penulis Injil seperti saya katakan tadi itu. Lalu muncullah kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Isinya adalah tentang berita Injil Yesus Kristus, kabar sukacita tadi itu isinya. Jadi ini sebuah straw man terhadap pendapat daripada orang Kristen. Kalau mereka menyamakan antara Isa dan Yesus ya. Tapi saya pribadi, saya tidak menyamakan kedua orang itu ya. Isa itu berbeda dengan Yesus. Kalau mereka mau mengklaim bahwa Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, ya terserah, itu urusan mereka. Itu iman mereka, kepercayaan mereka. Saya tidak perlu mengganggu-gugat itu iman mereka. Tapi kalau di dalam konteks kekristenan, kita tidak percaya Yesus menerima sebuah kitab, ada buku tertentu yang namanya Injil, lalu diberikan kepada Yesus Kristus. Tidak ada seperti itu. Kemudian Egy Sujana kan ngomong di sana, apa yang terjadi? Ngalor ngidul nggak karu-karuan Egy Sujana. Dia bicara tentang pilpres,
ya ada pemaksaan terhadap 2 periode. Pak Presiden Joko Widodo mau lagi kayaknya ya, periode berikutnya sudah 2 periode mau nambah lagi. Nah ini lalu Egy Sujana bicara tentang pemaksaan 2 periode itu adalah disebut sebagai setan. Lalu Egy Sujana bicara tentang Gibran lagi yang belum cukup umur, undang-undang katanya capres itu harus 40 tahun dan dia mengatakan itu setan. Lalu ngalur ngidul ke sana kemari ya. Jadi Egy Sujana ini bicara politik di dalamnya, sementara temanya adalah tentang tauhid versus Tritunggal. Lo kok bicara tentang politik? Ini gimana ceritanya ini? Bicara pilpres, bicara hukum tata negara, tentang ambang batas usia cawapres. Ini kan ngalur bagaimana sih seorang profesor bisa bicara ke sana kemari seperti itu? Kan kacau namanya itu debat ya. Kemudian ya tadi itu Egy memprotes dengan begitu keras moderator tadi ya. Ini bisa berabe kalau Pak Pendeta MY meladeni sikap Profesor Egy yang keras seperti itu bisa berabe ya. Karena Pak MY ini orang NTT ya keras juga ya. Kalau Anda jual, beliau bisa beli, tapi beliau bisa menguasai keadaan waktu itu. Pak MY tidak terpengaruh dengan situasi tersebut. Mantap Pak MBM. Dan kemudian Egy Sujana setelah lari ke politik segala macam itu, lalu dia bilang Allah kok difitnah punya anak ya, dengan konsep Tritunggal itu. Allah difitnah punya anak. Yang memfitnah itu siapa? Profesor Egy. Orang Kristen ya yang fitnah ya. Ya itu kan dari konsep kacamata Anda. Tetapi ketika orang Kristen mengatakan Yesus adalah anak Allah, itu tidak berarti Allah itu sendirian dulu satu orang, lalu kemudian dia beranak, namanya Yesus, sekarang anaknya sudah ada bernama Yesus, jadi sekarang Allah sudah menjadi 2, kalau begitu ya, karena Kristen mengaku Yesus adalah Allah juga. Tidak ada konsep yang sebenarnya demikian. Yesus disebut anak Allah, bukan berarti di dalam pengertian anak secara fisik, secara jasmani, Allah melahirkan. Tidak ada seperti itu. Jadi Profesor Egy Sujana sedang melakukan straw man falasi kepada orang-orang Kristen. Padahal orang Kristen nggak nganggap seperti itu. Kalau dia memaknai Tuhan punya anak dalam pengertian literal, jasmania, itu salah. Itu sebuah kesesatan berpikir yang tidak diimani oleh orang Kristen. Ya, sudah melihat sini kacaunya Egy Sujana. Mestinya kalau Profesor Egy Sujana ingin mempresentasikan iman Kristen, dia harus melihat dulu pendapat para teolog Kristen seperti apa, ya kan, tentang hal tersebut. Yesus disebut sebagai anak Allah. Itu maksudnya apa? Lihat pendapat para teolog, lihat pendapat Alkitab. Bukan memberikan konsep di luar Alkitab. Anda mempunyai konsep sendiri, misalnya dalam Quran dan sebagainya, lalu paksakan itu masuk ke dalam pemikiran kekristenan. Itu kan kekacauan di dalam berpikir namanya. Nah ini beberapa yang saya nonton tadi ya, saya tidak nonton semua karena jaringan internet tidak bagus atau bagaimana. Saya nonton di channelnya Pak Muriwali, sempat beberapa kali mati macet dan sekarang sudah macet putus ya, sudah cukup lama, sehingga saya menutup laptop saya untuk menonton lebih lanjut acara debat ini. Jadi hanya di bagian awal aja saya nonton, dan saya melihat bagaimana tanggapan pihak Kristen itu mantap. Dimulai dari Pak Muriwali yang menjelaskan bagaimana konsep Trinitas, dan dia menjelaskan bagaimana rasionalitas terhadap iman kepada doktrin Allah Tritunggal, itu dijelaskan dengan mantap oleh Pak MYM, mengambil contoh tentang adanya satu sifat dalam diri Allah, yaitu kasih. Allah itu disebut kasih karena ada objek yang dikasihi. Jadi kalau Allah itu tunggal mutlak, satu saja, ya, tunggal mutlak, tidak ada kejamakan pribadi di sana, maka dia tidak bisa disebut sebagai Allah yang penuh kasih. Siapa yang mau dia kasih kalau nggak ada objek yang dia kasihi? Nah, Tritunggal yang diimani oleh Kristen itu bisa menjawab hal tersebut. Karena ada 3 pribadi, kejamakan pribadi dalam satu Allah itu, sehingga Allah bisa disebut kasih, maha kasih. Karena ada objek yang dia kasihi. Ya kan, Bapak mengasihi anak, anak juga mengasihi Bapak sebelum dunia dijadikan, Alkitab katakan ya. Jadi secara logik,
Tritunggal itu bisa diterima secara rasional. Bisa diterima secara rasional. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Muriwali Yanto Matalu dan juga ditambah oleh penjelasan Biblika oleh Pak Moses, dan ada tinjauan teks-teks Alkitab bahkan sampai kitab Wahyu. Itu sudah cukup untuk menegaskan posisi Kristen, mengapa orang Kristen memahami Tritunggal. Nah, itu juga sudah ditinjau dari aspek logikanya yang sudah disampaikan oleh Pak MYM. Jadi kalau saya bandingkan di antara kedua narasumber ini, pendebat Islam dengan Kristen, itu berbeda jauh sekali saya kira. Pak Egy Sujana dan Pak Ustadz Nababan tidak menampilkan kualitas debat yang mumpuni, yang bermutu, tapi hanya mempertontonkan kebodohan diri sendiri. Ngamuk-ngamuk di dalam acara debat, tentang aturan debat. Dua orang ini tidak sepakat dengan moderator ya. Ini aneh bin ajaib ini. Kenapa berdebat kalau nggak sepakat? Ya kan? Lalu bicara ngalur ngidul ke sana kemari. Bahkan Ustadz Nababan bicara tentang Toyota. Apa hubungannya Toyota, mobil Toyota dengan perdebatan tauhid dan Tritunggal? Aduh, alamak. Kacau sekali. Tetapi kalau saya membandingkan dengan tim Kristen, Pak MYM dan Pak Moses Wibowo, itu mempresentasikan posisi mereka dengan mantap sekali, excellent. Mereka mempresentasikan secara sakti mandraguna, dan itu berbanding terbalik dengan pihak Muslim. Ini komentar awal saya nonton semua. Jadi, terakhir, Egy Sujana kritik tentang Tritunggal ya, dia memberikan begitu banyak pertanyaan kepada tim Kristen ya, mengatakan, memprotes Tritunggal bahwa, kalau Yesus Tuhan kenapa dia berdoa kepada Allah Bapa? Kalau Yesus Tuhan kenapa nggak tahu kiamat, lalu dia bisa lapar, haus, bahkan mati di atas kayu salib, makan, tidur, dan sebagainya. Aduh, ini lagi-lagi pernyataan-pernyataan yang sudah basi, yang sudah dijawab berkali-kali, ribuan kali, jutaan, miliaran kali oleh para apologet Kristen, termasuk para teolog. Itu sudah dijawab berkali-kali, tapi masih terus ditanya oleh para polemikus Muslim. Makanya kok sebelum berdebat, silakan Profesor Egy Sujana nonton dulu diskusi-diskusi tentang Tritunggal. Semua yang Anda tanyakan itu sudah dijawab oleh tim Kristen kok. Lalu kalau dijawab kembali oleh Pak MYM dan Pak Moses, itu kan sudah terjadi pengulangan jawaban. Jadi sebelum debat, nonton dulu bagaimana posisi Kristen, bagaimana jawaban Kristen, bagaimana argumen Kristen, baru Anda memutuskan untuk siap berdebat dengan tim Kristen. Ini Anda mempertanyakan sesuatu yang sudah sering dijawab, itu pertanyaan yang memalukan sekali sebetulnya. Bahkan Pak MYM sudah jelaskan dari awal, sejak awal tadi, bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, bukan berubah menjadi manusia, tidak. Kalau dia berubah menjadi manusia, berarti ada sesuatu yang di dalam dirinya yang dia tanggalkan, kemudian sekarang berubah dari A menjadi B, C, dan sebagainya. Tapi bukan berubah. Tapi Yesus menambah natur yang baru, kemanusiaan itu dia tambahkan ke dalam dirinya, sehingga dia sekarang menjadi dua hakikat, Allah dan manusia sejati. Nah, penjelasan Pak MYM di bagian awal sebetulnya sudah cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan yang tidak bermutu dari Egy Sujana tadi itu. Yesus nggak tahu hari kiamat, kenapa dia berdoa kepada Bapa, bisa makan, tidur, mati, dan sebagainya. Ya karena itu ditinjau dari aspek kemanusiaan Kristus. Karena adanya penambahan natur yang baru di dalam diri Yesus Kristus. Sebetulnya nggak perlu ditanya lagi, Pak MYM sudah jawab kok itu. Tapi kok Pak Egy Sujana malah bertanya hal-hal yang remeh-temeh semacam demikian. Jadi Pak Egy Sujana tidak mempunyai kemampuan untuk menyimak presentasi daripada lawan debatnya dengan baik. Ya, tidak mampu menyimak, tidak bisa menguasai emosinya, marah-marah, ngamuk-ngamuk di dalam debat, ya, memperdebatkan sesuatu yang tidak harus diperdebatkan di dalam acara debat, ngalor ngidul ke sana kemari. Itulah Profesor Egy Sujana dan juga Ustadz Nababan. Jadi saya menilai ini debatnya ini tidak bermutu, sama sekali tidak punya kualitas yang bermutu karena pihak Islam tidak bisa menampilkan kualitas dalam perdebatan. Ya, mestinya Pak Egy Sujana itu debat aja dengan teman saya. Namanya itu adalah Bapak Salah Siombing. Beliau adalah seorang lawyer juga, sama dengan Egy Sujana seorang lawyer. Beliau juga seorang otodidak, sama dengan Pak Egy Sujana juga otodidak kan. Pak Egy Sujana kan bukan mendalami agama secara formal di sekolah-sekolah Islam kan, tidak, cuma otodidak aja. Sama dengan teman saya. Ya, mending Pak
Egy Sujana melawan teman saya ini ya, Pak Salah Siombing, sama-sama advokat, sama-sama otodidak, dan tertarik dalam diskusi juga. Jadi tidak cocok melawan Bapak Pendeta MYM dan Bapak Dr. Moses Wibowo, itu bagikan langit dan bumi. Pak MYM dan Pak Moses itu setinggi langit kemampuan akademiknya, tapi Pak Egy Sujana dan Ustadz Papan, aduh jauh sekali di bawah standar. Nah, ini komentar saya. Oke.